Nah, kita masuk di dalam siapa itu iblis. Ya. Kita baca dari Yesaya 14 ayat yang ke-12. Di dalam Yesaya 14:12 ini, ya, ada dikatakan itu bintang timur. Nah, bintang timur ini ya disebut di King James Version. Kenapa kita menyebut iblis itu adalah Lucifer? Karena di King James Version itu disebut dengan Lucifer. Padahal King James Version itu adalah bahasa Inggris ya. Nah, kata Lucifer itu sendiri berasal dari kata Latin, yaitu dari kitabnya Vulgate. Nah, Vulgate itu adalah kitab perjanjian lamanya Ibrani, orang Yahudi, dan kitab perjanjian baru dengan bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh orang yang bernama Jerome pada abad ke-4. Nah, itulah Vulgate. Nah, kata Lucifer, mereka menggunakan kata Lucifer di ayat ini. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Bintang timur itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan Helel. Ya, Helel. Nah, kata Helel itu sendiri berasal dari akar kata halal dari bahasa Ibrani, yang artinya adalah bintang timur. Ya. Di situ juga ada disebut putra fajar. Ya. Nah, putra fajar ini bahasa Ibrani yaitu Saharben. Ya, makanya anak-anak Allah di Ayub 1, anak-anak Allah itu menggunakan bahasa Ibrani-nya yaitu Ben Elohim. Ya. Nah, kita masuk ke dalam Yesaya 28. Ini masih membahas tentang siapa itu iblis ya. Yesaya 28 ayat 12 ya. Anda baca sendiri secara lengkapnya. Ini saya hanya untuk poin-poinnya saja untuk menyingkat waktu ya. Di sini disebut malaikat juga disebut dengan anak manusia. Nah, di sini dikatakan Lucifer itu penuh hikmat dan maha indah. Lucifer itu adalah penuh hikmat dan maha indah. Malaikat Lucifer. Ini sebelum kejatuhan ya. Engkau di Taman Eden, Taman Allah, ini ayat 13, engkau di Taman Eden, Taman Allah, penuh batu permata. Kemudian di ayat 13 juga dikatakan, tahta Lucifer terbuat dari emas. Ayat 14, tempatnya di Gunung Kudus. Dan ayat 15, tidak bercela di dalam tingkah lakumu sampai terdapat kecurangan. Nah, ya, jadi Lucifer itu adalah penuh hikmat dan maha indah. Bayangkan, dia pertama disebut dengan bintang timur, putra fajar, penuh hikmat dan maha indah, dan dia tidak bercela di dalam tingkah lakunya, sampai terdapat kecurangan. Nah, ini kecurangannya Lucifer. Ya. Apa itu kecurangannya? Ya, kita baca di Yesaya 14 ayat yang ke-13. Aku hendak naik ke langit. Ini perkataan Lucifer ya. Aku hendak naik ke langit dan mendirikan tahtaku. Ayat 13. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan sebelah utara. Nah, bukit pertemuan sebelah utara ini adalah kemungkinan besar adalah tempatnya Tuhan bertahta. Nah, ayat yang ke-14 perhatikan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini dosanya Lucifer. Ini pemberontakan Lucifer ya. Hendak menyamai yang maha tinggi. Aku ingin naik ke langit dan mendirikan tahtaku. Dan ingin menyamai yang maha tinggi. Ya. Nah, ini dosa Lucifer. Malaikat itu berdosa. Kenapa malaikat itu berdosa? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Karena Alkitab itu tidak menjelaskan kenapa Lucifer ini mempunyai dosa di hatinya. Ya. Kenapa bisa masuk dosa di dalam hatinya itu tidak ada yang tahu. Tapi kita tahu pasti bahwa Lucifer malaikat ini adalah jatuh ke dalam dosa dan dibuang ke bumi ya, dan menjadi iblis. Itulah asal mula iblis ya. Nah, seberapa banyak sih yang memberontak Tuhan? Seberapa banyak malaikat yang memberontak Tuhan? Apakah hanya Lucifer atau yang lain juga? Nah, kita baca di Wahyu 12 ayat 4. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Berapa banyak sepertiga, Pak? Kita baca di Wahyu 5 ayat 11. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa itu 10.000, jadi beribu-ribu kali 10.000. Ya, maksudnya itu sampai miliaran. Tak terhingga itu. Taruhlah miliaran. Ya, sepertiga dari miliaran itu ya,
berdosa dan memberontak pada Tuhan. Dan semua dihukum masuk ke atas bumi. Sekarang yang terakhir ya, bagaimana mengalahkan iblis? Nah ini penting ya, saudara harus mengerti ini bagaimana kita mengalahkan iblis. Kita tahu iblis itu adalah asalnya dari malaikat. Dan bagaimana mengalahkannya? Kita baca di Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah ini nomor satu, pertama kali kita harus melakukan apa? Tunduk kepada Allah. Ya. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ini ayat ini juga mengatakan bahwa kita juga tidak perlu menangkingi iblis. Untuk apa gunanya kita menangkingi iblis? Ya. Ayat ini katakan bahwa lawanlah iblis, bukan dengan menangking. Tidak pernah dijelaskan kalau kita harus menangking iblis. Ya. Nah, ini juga kita melawan iblis gini ya. Karena iblis itu asal dari malaikat. Malaikat itu adalah pembantunya Tuhan. Yang bisa menyuruh malaikat itu hanya Tuhan. Kita tidak bisa memerintah malaikat karena dia adalah pembantunya Tuhan. Ya. Demikian juga iblis. Sama, kita tidak bisa memerintah iblis. Karena dia adalah pembantunya juga Tuhan. Nah, asalnya dari pembantunya Tuhan, kita tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa kepada Tuhan untuk iblis supaya, misalnya orang kerasukan, ya, berdoa kepada Tuhan supaya orang ini, supaya iblis itu keluar dari orang itu, gitu ya, berdoa. Jadi kita nggak bisa menangking, karena malaikat itu tidak bisa diperintah oleh manusia, hanya Tuhan. Ya, kecuali Anda sudah diberikan otoritasnya untuk mengusir setan dan mengadakan mujizat oleh Tuhan sendiri. Ya, seperti 12 rasul, Paulus, dan ke-70 murid. Ya, seperti mereka ini sudah diberikan otoritasnya. Anda bisa baca di Matius 10 dan Lukas 10. Ya, ketika mereka diberikan otoritas langsung oleh Tuhan untuk mengusir setan. Kita tidak bisa. Ya. Jangan coba-coba untuk mengusir setan. Kita tidak bisa merintah setan. Efesus 6 ayat 14. Ini yang kedua ya. Berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju ziarahkan keadilan. Ya, ini mengusir iblis. Berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Jadi kita harus mengerti membaca firman Tuhan, mengerti kebenaran, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dengan begini, iblis akan lari. Ya. Nggak usah ditangking, iblis akan lari dari kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa memerintah iblis? Tadi sebagian sudah saya kasih tahu ya. Karena asal malaikat itu dari, asal iblis itu dari malaikat. Dan yang kedua, ya, kita lihat kenapa kita tidak bisa memerintah iblis. Kisah 19 ayat 13, ini penting juga ya. Memang di sini kisah 19 ini perkataan kepada, ini cerita tentang ini narasi ya. Narasi kisah para rasul itu adalah sebuah narasi. Narasi ini kepada anak-anak Sekewa. Tapi kita perhatikan, ayat ini juga untuk semua manusia, bukan hanya untuk anak-anak Sekewa. Kisah 19 ayat 13, tukang jampi itu anak-anak Sekewa, ada 7 orang, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus dengan mengatakan begini, aku menyumpahi kamu demi Yesus. Kira-kira sama nggak dengan apa pendeta-pendeta karismatik Pentakosta ini yang mengatakan demikian? Di dalam nama Yesus, aku tangking keluar dari ruangan ini atau keluar dari tubuh orang ini. Banyak sekali ya. Sama dengan ini anak-anak Sekewa ini. Dan apa yang terjadi? Ya, kita perhatikan ayat 15-nya. Ini iblis yang mengatakan ya, setelah iblis ditangking oleh anak-anak Sekewa ini, ya, Yesus aku kenal. Yesus, kenapa iblis kenal Yesus? Ya, iblis pasti kenal Yesus. Iblis sudah ada sebelum manusia diciptakan. Ya, sudah ada iblis, sudah ada Lucifer, dan iblis sudah jatuh ke dalam dosa ke dunia ini. Ya, kita tahu bahwa di Kejadian 3 ada iblis, ular tua, ular. Itu adalah iblis. Nah, Anda ingat pada saat ada cerita ada orang gila yang melihat Yesus yang dirantai, begitu dia melihat Yesus, dia tersungkur dan mengatakan bahwa, hai anak Allah. Ya.
Iblis percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah. Hai anak Allah. Nah, jadi iblis tahu siapa itu Yesus. Paulus aku tahu, ini ayat 15 ya. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Dia mengetahui Paulus. Kenapa iblis mengetahui Paulus? Karena Paulus dan beserta 70 murid dan 12 rasulnya sudah diberikan otoritasnya untuk mengusir setan. Maka iblis pun tahu kalau mereka sudah diberikan otoritasnya. Kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mengusir iblis karena kita tidak pernah diberikan otoritas itu. Nah, semua orang yang hidup setelah abad pertama itu tidak pernah diberikan otoritas untuk mengusir setan ataupun mengadakan uji.